Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 1 September 2023, saya melantik rekan-rekan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pradi Kupang untuk periode 2023 dan 2028. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 1 September 2023, saya melantik rekan-rekan untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pradi Olamase, Dewan Pimpinan Cabang Pradi Soe, dan Dewan Pimpinan Cabang Pradi Atambua, masing-masing untuk periode 2023 dan 2028. Sore ini setelah dilantik, kami merasa sangat bersyukur karena kerinduan kami adalah kalau Ketua Umum datang ke Kupang, itu satu kebanggaan bagi kami. Bapak Abdul Hasibuan ini adalah idola saya. Dan semoga dengan wilayah yang telah dimekarkan ini pelayanannya jauh lebih bagus, lebih cepat, dan yang terakhir dipastikan prodi berikut saya ikut bertarung lagi jadi calon ketua pradi. Terima kasih. Saya juga mengucapkan selamat bahwa berdasarkan teman yang dilantik DPC Olamase, Soe, dan huruf B, Atambua, juga yang komite dan pusat bantuan hukum. Pusat bantuan hukum PBH Pradi Kupang, masa jabatan 2023-2000. Ketua Umum Peradi Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM melantik 4 pengurus Dewan Pimpinan Cabang Peradi yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. 4 pengurus DPC yang dilantik adalah DPC Peradi Kupang, DPC Peradi Olamase, DPC Peradi Soe, dan DPC Peradi Atambua. Acara pelantikan berlangsung pada hari Jumat 1 September 2023 bertempat di Hotel Kristal Kupang. Seperti disaksikan media ini, acara pelantikan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Emi Nomleni, Kejati NTT diwakili, Kejari Kota Kupang diwakili, Polda Nusa Tenggara Timur, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, dan sejumlah pejabat utama lainnya. Selengkapnya, simak liputan kami berikut ini. Izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia nomor Cap.031-DPN-1 tentang pengangkatan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kupang masa jabatan tahun 2023-2028. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia menimbang bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diamanatkan untuk menegakkan dan menjalankan ketentuan Undang-Undang Advokat. B dan selanjutnya, mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 2003, Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia memperhatikan: 1. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Pradi nomor Cap 1288/Pradi/DPN/10 Romawi /2015 tertanggal 12 Oktober 2015. 2. Surat pengurus DPC Kupang nomor 028 DPC
J.Pradi_KPG_7 Romawi_2022 tertanggal 23 Juli 2022 tentang permohonan pengesahan susunan pengurus DPC Pradi Kupang memutuskan menetapkan 1. Mengangkat nama-nama tersebut bahwa ini sebagai pengurus DPC Pradi Kupang masa jabatan 2023-2028. Pertama, Ketua Yohanes Daniel Rihi. Wakil Ketua 1 Yanto MP Ekon. Wakil Ketua 2 Nicholas K. Lobi. Wakil Ketua 3 Henhani K. Nggebu. Sekretaris Beni Karyanto Manutauhan. Wakil Sekretaris 1 George Dieter Magnova. Wakil Sekretaris 2 Melzon Berry. Wakil Sekretaris 3 Immanuel Pasar. Bendahara Abdul Wahab. Wakil Bendahara 1 Margaret Thatcher Wallens. Wakil Bendahara 2 Andrew William Halim. Wakil Bendahara 3 Novika Huberta Ndolu. Bidang Pembinaan dan Pendidikan, Ketua Bidang Bernard Sakarias Ani. Anggota 1 Henrikus Rema. Fridolin Jaya Adipura Tolang. Yan Agustinas Koloh. Erwan Alfon Fangidai. Priscilia Tazia Sulaiman. Ferdianto Boimau. Ahmad Aziz Ismail. Alfredo Oknil Leri Lenggu. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota, Ketua Bidang Aldri Dalton Ndolu. Anggota Renot Immanuel Herandrik Lai. Julius Subianto Ribu. Usias Manoh. Ferdi Pego. Harry James Obia. Reno Nurjali Junaidi. Gottlieb Johannes Punu Pelokila. Laurentius Taek. Bidang Advokasi Bantuan Hukum, Ketua Hendru Yanus Rudianto Tonubesi. Anggota Yesaya Dai Pani. Mario Apriol Mit Laung.
Yohanes Penny, Octaviana Sarce Caroline Skese, Marlene Patricia Bowen, Pasah Glora Isu, Adi Musa Busimon Zakarias. Bidang kerjasama antar lembaga, Ketua Bidang Suyari Timbo Tulung, anggota Martin Maure, Ahmad Khamri, Seni Leonard Pras, Jimmy Setiawan Natalianto Daud, Dedi S. Jahapai, Gilbert William Siung, Petrus Busu. Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Ketua Bidang Arianto Paning Motan Sitorus, anggota Rizet Benyamin Rafael, Matius Stelan, Leolata Open, Marco Medah, Tesar Sang Demas Haba, Khoilal Loban, Bisri Fansuri. Dewan Penasehat Marcel Wiges Raja, Ali Antonius, Otliv Janes Richard Bewo, Franciscus Jehoru Tulung, Sarcel Saubelan, Freedom Joyce Raja, Lawrence Megas, Silvinus Aka, Julius P. Iso, terakhir Yamres Agatha Olis Lucy. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan dan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari tahun 2023. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM ditandatangani, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Herman Sahdulaimi SHMH ditandatangani. Sekian dan hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan berbahagia ini saya akan melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pradi Kupang. Kepada rekan-rekan pengurus yang akan saya lantik, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, apakah rekan-rekan sungguh-sungguh bersedia untuk menjadi pengurus Pradi DPC Kupang, dan apakah rekan-rekan sungguh-sungguh bersedia untuk mentaati seluruh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi maupun keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Nasional Pradi, dan apakah sungguh-sungguh rekan-rekan tetap bersedia untuk menghormati dan mentaati Kode Etik Advokat Indonesia.
Apabila saudara bersedia, saya minta saudara untuk menjawab bersedia. Apa saudara bersedia? Bersedia. Terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 1 September 2023, saya melantik rekan-rekan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pradi Kupang untuk periode 2023 dan 2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntutannya kepada rekan-rekan dalam menjalankan amanah ini. Sekian dan terima kasih. Serahkan katakan ini kepada saudara dari Ketua DPC Kupang, saudara sahankan dan keluarkan dari Ketua Pemerintah Pusat Kupang. Perhatikan surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional nomor Kep 188/DPN/8 Romawi/2023 tertanggal 15 Agustus tentang pembentukan DPC Pradi Olamasi. 2. Surat Korwil Pradi Nusa Tenggara Timur nomor 027 DPC Pradi_KPG_7 Romawi/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 tentang permohonan pembentukan DPC Pradi Olamasi. Memutuskan menetapkan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus DPC Pradi Olamasi masa jabatan 2023-2028. Ketua Heri FF Batileo. Wakil Ketua 1 Alexander Sabah. Wakil Ketua 2 Frederick Asraka. Sekretaris Yan Gilbert Ranggabolo. Wakil Sekretaris 1 Marta Yudrina Tafuli. Wakil Sekretaris 2 Joksen Herdi Kiki. Bendara Aryanto Faot. Wakil Bendara 1 Justin Ranggabolo. Wakil Bendahara 2 Sani Valentin Komasa. Bidang Pembinaan dan Pendidikan Ketua Bidang Malitus Ataupah. Anggota Nunu Da Costa. Jidon Alfred Yomensen Nubatonis. Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Ketua Bidang Markus Kristen Chong. Anggota Denete Singsikus Lazarus Sibu. Maulid Munibaik. Bidang Kerjasama Antar Lembaga Ketua Bidang Tommy Christopher Basuki. Anggota Margarita Wilmina Bate. Yonatan Taruhapu. Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Ketua Bidang Mutiara Priscilia Manape. Anggota Becker Perez Wintuna. Anggota Efrain Ratu. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota, Ketua Bidang Widiawati Singgi. Anggota Jamie Lambertus Stepa. Dewan Penasehat Joram Cornelis Pach. Serubabel F. Mesah. Alexander Rangga Boro. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan disahkannya Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus tahun 2023, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM ditandatangani, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Hermansyah Dulaimi SHMH ditandatangani. Memutuskan menetapkan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus DPC Pradi SOE masa jabatan 2023-2028. Ketua Stefanus Pobas. Wakil Ketua Simon Daud Tunmuni. Sekretaris Yabes Nubatonis. Wakil Sekretaris Michael Jackson Nakamnanu. Bendara Paula Dewi Asagap. Wakil Bendara Edwin Remianto Derustepa. Bidang Pembinaan dan Pendidikan, Ketua Yusuf B. Z. Nisa. Anggota Debbie Detan. Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, Ketua Bidang Yonris Daniel Tuka. Anggota Yonas Tamono. Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Ketua Bidang Robertus O. Haki. Anggota Ade Renaldi Biar. Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Ketua Bidang Donald Amberigo N. Nakamanu. Anggota Oblata A. Umbela. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Anggota, Ketua Bidang Mario Abdulmid Lawung. Penasehat Ampera Seki Selan. Bill Nobe. Matius Selan. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus tahun 2023, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM ditandatangani, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Hermansyah Dulaimi SHMH ditandatangani. Memutuskan menetapkan
mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini. Adrianus Contreras Serang, Wakil Ketua Adrianus Magnus Kobesi, Sekretaris Cornelius Domingus Talok, Wakil Sekretaris Priscus Klau, Bendahara Sonia Maria Abria, Wakil Bendahara Octavianus J. Mesak, Bidang Pembinaan dan Pendidikan Ketua Bidang Ferdinandus Bae, Anggota Joseph Bell Jonken, Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, Ketua Bidang Yosef Maisir, Anggota Agustinus Nahak, Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Ketua Bidang Norbertus Kehi Bria, Anggota Patrianus Brandon Maubere, Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Helio Monis de Araujo, Anggota Petrus Kabosu, Dewan Penasehat Martinus Sobe Anin, Jeremias LM Haikase, A. Martin Baralai. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkannya Ketua Dewan Pimpinan Cabang oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Kepada rekan-rekan advokat yang akan saya lantik hari ini, yaitu pengurus DPC Pradi Olamasi, DPC Soe, dan DPC Atambua. Sebelum saya melaksanakan pelantikan ini, saya ingin bertanya dan meminta kecerdasan rekan-rekan. Apakah rekan-rekan sungguh-sungguh bersedia menjadi pengurus DPC Pradi Olamasi, DPC Soe, dan DPC Atambua? Dan apakah rekan-rekan sungguh-sungguh bersedia untuk mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi dan keputusan-keputusan Perhimpunan Advokat Indonesia dan Kode Etik Advokat Indonesia? Apabila saudara bersedia, saya minta saudara untuk menjawab bersedia. Apa saudara bersedia? Bersedia. Terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 1 September 2023, saya melantik rekan-rekan untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pradi Olamasi, Dewan Pimpinan Cabang Pradi Soe, dan Dewan Pimpinan Cabang Pradi Atambua, masing-masing untuk periode 2023 dan 2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada rekan-rekan dalam menjalankan amanah ini. Sekian dan terima kasih. Oto Hasibuan SHMM didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPN Pradi Bapak Dr. Haji Hermansyah Dulaini SHMH.
Nanti. Dia sampai besok nonton final. Selamat sore Bapak Ketua Umum, Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM dan rombongan. Minta maaf saya tidak menyebutkan satu persatu seperti Pak Korwin, tapi tadi sudah disebutkan, dia sudah dikenal. Bapak Ibu undangan, sore ini setelah dilantik kami merasa sangat bersyukur karena kerinduan kami adalah kalau Ketua Umum datang ke Kupang itu satu kebanggaan bagi kami. Bapak Oto Hasibuan ini adalah idola saya. Ketika kasus kopi cyanida terdakwanya Jessica, setiap hari saya kalau sidang pun saya meninggalkan ruang sidang, saya menonton beliau. Bahwa pada akhirnya walaupun Jessica dinyatakan bersalah, tapi bagi saya tidak ada bukti yang menyatakan dia bersalah. Itulah peranan seorang advokat. Walaupun klaim yang kita bela itu kemudian dihukum bersalah, tapi klaim kita puas karena kita mampu mengungkapkan fakta bahwa dia tidak bersalah. Dan itu akan kami lakukan di NTT, khususnya di Kupang, Oilamasi, Soe, dan Atambua. Kami akan menunjukkan bahwa kami akan berani yang betul akan membela kebenaran dan menegakkan kebenaran. Biasanya baik bersidang mau di pengadilan, di Polda atau di kejaksaan, kalau advokat datang itu mereka seperti anggap kita tamu biasa. Padahal kalau mereka berkunjung ke kantor kita, kita menghormati mereka. Sekarang kita akan bikin supaya mereka juga menghormati kita. Tadi saya lihat itu semua undangan itu ada. Ketua Pengadilan Tinggi, Kajati NTT, Kapolda, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, semua elemen-elemen itu ada di sini. Sebenarnya itu dimaksudkan agar mereka tahu bahwa inilah pengacara Pradi, advokat para Pradi. Dan kita akan menunjukkan itu kepada mereka bahwa kita tangguh. Foto, ada teman kita yang kemudian diperiksa kejaksaan, kita bentuk tim solidaritas, kita bela sampai bebas. Ada, dia tidak bersalah. Saya tidak usah menyebutkan namanya karena semua tahu. Karena dia bela klaim dalam persidangan kemudian dijadikan terdakwa dengan pasal menghalang-halangi. Kita mendampingi dia sampai dengan putusan Mahkamah Agung dinyatakan bebas. Dan itu kita akan buat kepada seluruh anggota advokat Pradi. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, setelah pelantikan ini tentu kita akan menyusun program-program, baik program utama maupun program yang lain-lain. Tapi ketika saya terpilih waktu itu, dalam empat visi misi saya katakan bahwa kita advokat itu suka berkelahi. Minta maaf Pak Ketua, kita suka berkelahi.
Kali itu program utama saya adalah bagaimana mengakrabkan para advokat. Mungkin kita akan cari waktu, kita akan refreshing ke Batam atau ke Labuan Bajo bersama-sama. Saya yakin mereka setuju. Ketika saya memang memperfakkan visi misi waktu terpilih, saya suruh kapan itu dan saya pasti akan lakukan itu. Jadi nanti tinggal sekretaris mendaftar siapa-siapa yang mau pergi, kita tetapkan tanggalnya, kita undang Pak Ketua dan jajarannya untuk kita sama-sama. Siapa tahu permintaan Pak Pur minta di bawah saat acara Pragi terbesar kita lakukan di NTT. Bapak Ibu yang terhormat, saya rasa kita sudah capek. Karena itu saya tidak berpanjang kata-kata. Untuk menghemat kata-kata, saya akhiri sambutan saya dengan ucapan shalom. Terima kasih. Teman-teman semua ini, saya hanya ingin menyatakan bahwa saya sangat gembira sekali, berbahagia bisa hadir di Kupang ini. Kepada rekan-rekan semua, ini ada 4 pradi kan di sini kan. Ada pradi Kupang, ada cap DPC Walamasi, Soe dan Atambua. Sungguh sebenarnya saya ingin sekali tadinya kalau pelantikan ini satu persatu. Kita juga pengen juga mengenal di mana itu Walamasi, Soe dan Atambua. Tapi karena memang kita ini udah terlalu besar, ini cabang yang Walamase, Soe dan Atambua ini adalah cabang yang ke 183 4 dan 5 85 Indonesia. Selamat kepada pengurus DPC yang dilantik yang 4 cabang tadi. Saya tahu bahwa menjadi pengurus cabang itu sebenarnya tidak mudah, karena ini semua pengorbanan, teman. Sungguh-sungguh pengorbanan. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa dan berkata apa yang saya mau dapat nih dari Peradi. Jangan. Kalau kalian ngomong nanti apa yang saya dapat dari Peradi, pasti Anda kecewa. Tapi Anda mengatakan bahwa apa yang dapat saya berikan kepada Peradi. Kalau Anda mengatakan itu, otomatis nanti akan mendapatkan banyak hal dari Peradi. Meskipun Anda tidak pernah menginginkan sesuatu dari Peradi, tapi secara tidak sadar Anda akan mendapatkan banyak hal dari Peradi. Itu pesan pertama. Kedua, menjadi pengurus Peradi itu pasti pengorbanan. Tetapi Anda dibutuhkan memang. Ada panggilan organisasi kepada teman-teman semua. Jadi, ketika Anda dipanggil menjadi ketua atau pengurus, jangan sia-siakan dan jangan abaikan begitu saja. Karena kalau ketika kalian sudah dijadikan ketua atau pengurus, tapi Anda tinggalkan arena itu, tanggung jawab itu merugikan Peradi dan merugikan seluruh anggota. Karena Anda dipanggil menjadi ketua Peradi dan pengurus Peradi adalah untuk menjalankan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anggotanya. Tidak ada gunanya kita ini kalau tidak bermanfaat buat anggota. Jadi harus dipastikan bahwa kita ini harus bermanfaat untuk anggota, baik itu hal dalam profesi maupun untuk pengurusan administratif daripada anggota, baik peningkatan kualitas anggotanya dan sebagainya. Jadi jangan sekali-sekali tinggalkan tugas ini. Kalau Anda merasa tidak mampu atau merasa waktunya sepi, Anda boleh mengajukan permintaan pengunduran diri supaya digantikan orang lain, ketimbang Anda menjadi pengurus tapi tidak melaksanakan tugas dengan baik. Rugi Peradi nanti di situ, rugi yang terang. Tapi saya lihat tadi wajah-wajah tadi ini semuanya ini luar biasa. Saya yakin mereka itu sukses dan mampu melaksanakan proyek. Khusus yang lawyers, ini adalah suatu komite atau di luar negeri juga kadang-kadang ada divisi atau divisionnya yang kita bentuk memang karena sudah cukup lama sekali bahwa
Setiap negara di dunia ini, organisasi ada selalu ada komite seperti ini. Karena apa? Ini adalah bridge, suatu jembatan yang bisa dipakai oleh anak-anak muda, advokat muda, untuk bisa berkontribusi nantinya di organisasinya melalui adanya Young Lawyers Committee ini. Kami merasakan selama ini, kalau tidak ada Young Lawyers Committee ini, maka kami susah mencari SDM Pradi yang mau membagi waktunya untuk kepentingan Pradi. Sehingga yang terjadi adalah hanya orang-orang yang kami kenal saja yang bisa kami rekrut menjadi anggota Pradi, sehingga kualitas SDM-nya itu bisa dikuatkan berkurang. Tapi dengan adanya ini, kami sudah merasakan betul. Dengan mereka istilahnya kalau magang dalam organisasi itu mereka magang, tetapi mereka dekat dengan pengurusnya, sehingga mereka bisa ikut serta dalam melaksanakan kegiatan Pradi. Diharapkan mereka nanti penerus-penerus dan pengganti bagi kita ini di Pradi. Itu utamanya. Jadi DPC juga akan terbantu. Jangan dianggap mereka ini sebagai saingan. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, libatkan mereka. Anda bisa tetap bimbing, pantau, ajak mereka, tapi dalam kegiatan teknis bisa diserahkan mereka. Dan ternyata kalau mereka yang melaksanakan kegiatan itu malah lebih ramai lagi, lebih hebat. Jadi ini kerjasama yang harus dilakukan oleh cabang dengan Young Lawyers Committee. Khusus PBH, Anda ini terus terang aja, kalau sejak ada plan PBH, saya akan merenung, berbahagia banget orang ini. Pasti Tuhan memberkati mereka. Karena bayangkan, kita saja kadang-kadang mungkin dibayar pun kita belum tentu kita bisa mau maksimal melaksanakan tugas profesi kita, membela klien kita, even kita sudah dibayar. Tapi Anda sekarang ini menjadi anggota PBH, Pusat Bantuan Hukum Pradi, yang bersifat pro bono. Anda sudah menyatakan diri loh bahwa Anda menjadi anggota PBH bertugas melakukan pembinaan pro bono, tidak dibayar. Jadi Anda juga harus konsisten. Percayalah, memang mungkin uangnya nggak ada, tapi serta-merta Anda akan mendapatkan banyak hal, baik dari pengalaman-pengalaman maupun dalam services kepada masyarakat. Karena ketika masih muda, para advokat muda ini jangan sekali-sekali berpikir tentang uang, walau uang itu sangat perlu. Tetapi uang itu, rezeki seorang advokat muda itu adalah ketika dia memberikan menangani perkara sehingga dia dapat pengalaman. Semakin perkara yang diberikan kepada Anda harus semakin berbahagia. Itulah rezeki itu, walaupun Anda tidak saat itu tidak dapat uang. Tapi di situ Anda dibimbing, dibina menjadi seorang lawyers yang hebat nantinya. Saya pertama kali jadi lawyers juga pas muda di satu law firm internasional pada waktu itu, di mana banyak orang bulenya pada waktu itu, jadi corporate lawyers. Jam kerja sebenarnya mulai jam 8 sampai jam 5, tapi nggak pernah pulang saya jam 10, selalu jam 1, jam 2, jam 1, jam 2, sampai saya dikomplain sama kantor karena AC-nya harus hidup, sekretaris harus bekerja, jadi perusahaan terlalu banyak bayar. Tapi saya terus bekerja terus, pulang mereka saya dimulai research dan sebagainya. Nah, kalau pekerjaan saya sudah habis, itu langsung ke ruangan senior lawyer saya itu saya ketokin semuanya. Bang, ada kerjaan nggak? Kalau sudah tinggal satu ini, udah lama sih ada kerjaan nggak? Saya haus mendapatkan pekerjaan itu. Karena saya tahu itulah rezeki itu. Nah, oleh karena itu anak-anak muda itu kalau Anda berapa beban pekerjaan, jangan anggap itu beban. Itulah rezeki itu. Ketika Anda punya kesempatan untuk menangani perkara itu, maka Anda telah terupgrade untuk dapat kesempatan jadi seorang yang tangguh. Ya. Nah, tapi ada satu hal yang saya nasihatkan, karena Anda tidak dibayar, saya meminta, meskipun Anda tidak dibayar, maka Anda harus tetap melaksanakan tugas pembelaan itu seakan-akan Anda dibayar. Jadi servisnya tetap adalah first class.
Jangan karena tidak dibayar jadi second class atau third class, harus tetap first class meskipun tidak dibayar. Itu ya pada anak-anak apa yang mau komisi ya. Selanjutnya saya ingin ada kata-kata dari pembekalan, katanya ya sebenarnya saya pengen sekali Pak banyak lama di sini. Karena saya bilang sama Pak Ketua Harian, rasanya kita perlu banyak ngobrol-ngobrol nih sama anggota di sini. Karena banyak informasi tentunya yang kalau belum didapat semuanya, apa yang perkembangan hukum dan sebagainya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, karena ada yang muda-muda di sini, mungkin sudah juga dibantu menjelaskan pada mereka. Anda harus tetap yakini dan ingat terus, meskipun Anda belum tahu, bahwa Peradi tidak sama dengan organisasi advokat yang lain. Amin. Peradi adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat independen dan menjalankan fungsi negara. Jadi dia adalah organ negara, dia bagian dari negara itu sebenarnya, bukan di luar. Cuma karena kita independen, tidak digaji oleh negara, maka seakan-akan kita ini di luar sistem. Sebagai organ negara, maka kita mempunyai kedudukan yang betul-betul firm di dalam undang-undang advokat dan di dalam hukum kita, status hukum kita. Pertanyaannya, kenapa Peradi disebut sebagai organ negara? Itu ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita diberikan ada 8 kewenangan yang diberikan negara melalui undang-undang advokat sebagai organ negara itu. Jadi dasarnya begini, advokat yang penegak hukum itu adalah orang-orang yang menegakkan hukum, dan karenanya seyogianya kewenangan negara lah yang berhak untuk dapat mengangkat seorang penegak hukum. Saya dulu menjadi advokat diangkat oleh Menteri Kehakiman. Itu kewenangan negara, dalam hal ini pemerintah yang melaksanakannya. Diangkat. Karena pada waktu itu belum ada Peradi. Kemudian setelah Peradi ada, kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Kehakiman, oleh negara, itu dilimpahkan kepada Peradi melalui undang-undang advokat. Apa itu yang sebenarnya kewenangan negara? Mengangkat advokat. Gak ada mungkin ada organisasi kepolisian bisa mengangkat kepolisian, atau bikin organisasi jaksa hubang gitu lumayan mengangkat seorang jaksa, gak bisa. Itu adalah kewenangan negara. Termasuk advokat, itu adalah kewenangan negara. Jadi kalau ada organisasi lain yang mengangkat seorang advokat, sebenarnya itu pelanggaran hukum, karena dia tidak punya mandat dari negara untuk melaksanakan itu. Saya berani mengatakan saya punya mandat sebagai ketua umum. Peradi tidak punya mandat berdasarkan undang-undang advokat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tegas dinyatakan di sana yang berhak mengangkat advokat dan sebagainya bla 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 adalah Peradi. Itu Peradi kita. Nah itu poin yang harus dipahami dulu. Nah oleh karena itu apa yang mendalapan itu kewenangan itu? Ada 8. Jadi kalau teman-teman lihat ini logo, jangan sampai tidak dimengerti oleh advokat muda. Logo ini berbulan-bulan kita buat. Saya minta waktu itu orang juga membuat ini, dan kita berdiskusi panjang di DPR. Ada kita buat logo ini. Tarikan-tarikan 8 garis-garis di dalam bundaran itu menggambarkan ada 8 kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kita. Itu ada 8 tarikannya. Nanti diceritakan dalam banyak filsafatnya, ditertanam kuat kewenangan itu melekat, dan itu diberikan pada satu organisasi advokat yang namanya single bar itu, makanya disebutnya bulan, dan itulah Peradi. Jadi kewenangan yang dimiliki undang-undang itu hanya kepada Peradi. Itulah lambang atau logo kita ini sekarang.
Peradi bukan saja di Indonesia diakui. Banyak kita berkecimpung dalam dunia internasional, tapi ada 3 yang paling utama, yaitu ada satu organisasi advokat internasional atau disebut organisasi advokat dunia, di mana seluruh negara-negara dunia ini yang ada advokatnya itu menjadi anggota daripada organisasi advokat tersebut. Namanya IBA atau International Bar Association. IBA, ya. Berkedudukan dulu ini di London, kemudian kita sudah ada buka cabang di Korea juga, cabangnya untuk Asia Pasifik, ya. Jadi semua organisasi advokat yang ada di dunia ini, baik Nova, Relator Devan Advokaten, juga mengenai Japan Federation Bar Association, semuanya itu adalah menjadi anggota dari IBA. Dan yang boleh menjadi anggota di situ hanya satu di setiap negara. Ya, hanya Peradi kita yang menjadi anggota di sana. Di samping itu ada lagi satu namanya Law Asia. Itu ada organisasi advokasi Asia Pasifik. Kalau tadi itu dunia, kita juga ada si Asia Pasifik. Syaratnya sama juga, hanya satu mewakili Indonesia yang member di sana, yaitu adalah Peradi kita juga. Ada satu lagi yaitu Poland, namanya Presiden Organization Law Association. Sama juga yang wakil Indonesia, ya hanya kita hanya juga menjadi anggota di sana. Jadi kita sebagai members, kita punya voting right. Jadi kalau itu Munas Conference gitu, ya kita datang punya vote. Pernah kita mengundang presidennya datang ke Indonesia, itu tulis Akimura, Kawamura, ya, untuk bersaksi di Mahkamah Konstitusi tentang single bar. Dia bilang sama saya pada waktu itu di Tokyo, Oto, permintaanmu ini sebenarnya gratis, nah, karena saya minta dia harus hadir, termasuk juga Presiden Law Society of Hong Kong. Akhirnya kita menang di Mahkamah Konstitusi untuk perkara itu. Ini yang saya ingin sampaikan pada teman-teman mengenai soal organisasi. Mungkin masih panjang, ya. Kita sekarang ini memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di internal maupun di luar negeri. Nanti kita ada, kemarin sudah ada conference di Malaysia, ya. Ada di Sydney bulan Oktober ini, Oktober kita harus pergi ke Paris IBA Conference, dan untuk Law Asia Conference itu ada di Bangalore, itu November, dan terus setiap tahun. Karena kita sudah 2 kali absen karena kemarin itu ada conference di Miami di Amerika, tapi kita nggak pergi karena COVID, tapi untuk bisa melalui online dan sebagainya. Ini sebabnya mengenai ini. Ada satu hal penting yang Pak Ketua tadi juga menyinggung soal bagaimana membela teman-teman profesi yang disangkakan. Teman-teman semuanya, memang saya melihat akhir-akhir ini kita ini mulai lagi kambuh penyakit lama. Ketika undang-undang advokat ada, kita terus ribut loh dengan pihak kepolisian. Karena apa? Ya seperti ini, banyak yang advokat dipanggil-panggil dalam hal menangani perkara yang menyangkut kliennya. Dituduh lagi diambil penyitaan dokumen dari kantornya, penggeledahan dan sebagainya. Itu pernah terjadi 2010-an, itu ribut kita. Rame kan? Nah waktu itu karena akhirnya di setiap daerah terjadi demo, terjadi konflik, terjadi benturan. Nah akibat pada itu akhirnya kita, waktu itu saya membuat kerjasama dengan Polri. Saya tangani MOU dengan Kapolri pada waktu itu Bapak Timur Pradopo, bahwa intinya adalah kalau ada advokat yang mau dipanggil harus melalui Peradi dulu kalau itu menyangkut tentang rahasia jabatan dan hal-hal yang berkenaan dengan advokat dan undang-undang advokat. Makanya kami terus hal itu sudah berakhir dan tidak diperpanjang. Muncul lagi kejadian sekarang ini. Di mana-mana saya lihat tadi di medsos, di Siantar ada, Jakarta ada, di daerah Jawa Tengah ada masalah-masalah, dan itu berpotensi untuk kita kena semua.
Jadi jangan berpikir itu mereka, nggak boleh begitu. Jangan sudah kena baru Anda bersuara. Jadi kita harus menyampaikan itu dengan cara yang elegan. Dan tetapi kita harus punya bahan gitu. Ini yang saya khawatir, bahwa kita hanya bilang bahwa kita imunitas kita ada, tapi kita tidak memahami filosofi daripada hak imunitas itu. Kenapa? Karena seringkali penegak hukum yang lain, polisi, hakim dan jaksa, merasa sinis dengan adanya kata-kata kita kebal, kita punya imunitas. Masa kalian imun katanya? Masa kalian nggak jadi tuntut di dalam dan di luar pengadilan? Nggak masuk akal mereka. Dan mungkin kita juga akan menyadari kenapa ya kita kebal. Kita udah menyadari, kenapa Anda kebal tidak dituntut perdata pidana? Kita harus bisa jawab itu. Jadi sekilas saya ingin sampaikan, filosofi dasarnya ini begini. Kita ini kan penegak hukum. Nah ini nanti bisa dipakai dasar menjelaskan pada pihak kepolisian supaya mereka bisa paham. Saya udah bikin rekamannya sebenarnya, mudah-mudahan besok saya keluarkan di YouTube karena saya merasa perlu penjelasan ini. Begini, kita ini penegak hukum, hakim penegak hukum, jaksa penegak hukum, polisi penegak hukum. Kepada polisi, undang-undang mengatakan, Pak Polisi, tegakkan keamanan, tegakkan hukum di negeri ini. Untuk itu kamu berikan hak untuk tangkap orang, nembak penjahat bila perlu sesuai dengan aturan. Bisa nahan, kau bisa geledah, bisa sita. Dia diberikan kewenangan ini kenapa? Karena dia penegak hukum. Kepada jaksa juga begitu. Pak Jaksa, tegakkan hukum, tuntut orang-orang ini ke pengadilan. Dan untuk itu kau berikan hak untuk melakukan penahanan-penahanan. Untuk apa? Penegak hukum. Lantas, advokat, kau adalah penegak hukum. Apa yang kau dapat? Apa yang kita dapat haknya dari negara? Tapi kita punya kewajiban yang sama dengan polisi dan jaksa. Sama-sama penegak hukum. Nggak bisa nahan kita, nggak bisa nangkap orang, karena memang posisi kita berbeda. Nah kalau gitu saya takut dong bela dong. Kalau gua bela, ditangkap-tangkap siapa mau jadi pengacara. Maka negara bilang, hai advokat, kau penegak hukum. Apapun terjadi kau harus tegakkan hukum meskipun kau dalam keadaan posisi pembela. Nah untuk itu, ku berikan kau hak agar kau berani membela klienmu, tidak takut membela klienmu, yaitu hak untuk tidak dituntut baik perdata maupun pidana di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi itu filosofinya. Jadi bukan karena kita sok jagoan di kebal hukum, tidak. Kalau kita tidak diberikan hak imunitas ini, yang rugi siapa? Pencari keadilan, klien kita, masyarakat. Karena apa? Kalau kita sudah tidak berani lagi membela klien kita takut membela klien kita, maka yang korban itu adalah masyarakat. Jadi nggak boleh kita sekali-kali takut, dan jangan pula kita ditakut-takuti. Karena kita manusia biasa bisa takut juga kan. Jadi kalau ada yang menakuti itu harus kita lawan. Tetapi syaratnya dalam undang-undang disebutkan, kamu tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana asal kamu melaksanakan tugasmu itu dengan itikat baik. Ini persoalannya. Kita juga tidak bisa langsung orang polisi datang ke kantor kita menyita dokumen di tempat kita. Jelas undang-undang mengatur. Kita terlindung dalam hal itu. Hubungan kita dengan klien kita tidak bisa disadap. Karena itu rahasia. Itu yang kedua. Yang ketiga yang sering terjadi. Seringkali mungkin saya nggak tahu di sini. Di Jakarta banyak sekali. Orang dipanggil, seorang advokat membela kliennya, dipanggil polisi untuk bersaksi tentang kliennya.
Pernah tak terjadi seperti itu? Banyak. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Advokat dan lucunya yang melaporkan ini adalah advokat juga, kan itu persoalannya. Jadi advokat dilaporkan dan kemudian diminta menjadi saksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan klaimnya. Kita banyak mengalami ini. Jadi saya katakan kalau Anda dipanggil polisi seperti itu, tidak bisa. Kenapa? Itu adalah menyangkut rahasia jabatan. Undang-undang advokat mengatakan seorang advokat wajib untuk merahasiakan rahasia kliennya. Di dalam KUHP dikatakan barang siapa membuka rahasia jabatan yang wajib disimpannya dikenakan tindak pidana. Jadi kalau Anda diperiksa di pengadilan, di polisi, Anda buka rahasia klien, Anda bisa dituntut klien Anda membuka rahasia jabatan. Tapi kalau Anda tidak buka, polisi marah-marah kan gitu. Nah itu harus kita selesaikan. Tetapi kalau Anda dipanggil polisi, jangan tidak datang, harus datang. Karena nanti Anda bisa dikenain pasal untuk tidak mentaati perintah jabatan kan, pejabat yang berwenang. Anda datang, tetapi waktu diperiksa saudara sampaikan saya tidak bersedia diperiksa karena hal ini menyangkut rahasia jabatan yang harus saya jaga. Gitu. Dan disinilah peranan organisasi advokat Pradi di sini. Kalau ada seperti itu, DPC harus ikut berjuang untuk itu. Janganlah, walaupun itu lawan perkara dan sebagainya, kalau boleh tetaplah, walaupun organisasi lain itu kadang-kadang kalau itu sudah menyangkut profesi, kita harus juga berjuangkan. Ya, itu yang maksudnya. Jadi itulah teman-teman semuanya. Sekarang saya ingin banyak bicara, tapi poin-poinnya sudah saya sampaikan. Yang penting message-nya, mudah-mudahan lah ya tempat Pradi ini, Kupang, Olamase, Soe dan Tambua tetap bisa berjaya. Saya salut ya, salut pada kalian semua. Dari Tambua datang, dari Soe datang, Olamase datang, saya salut terus terang aja. Berarti kalian sungguh-sungguh berjuang untuk Pradi ini. Ya. Tapi kalau Pak Ben ini nggak boleh lari-lari dari saya nih, harus dekat saya. Kalau dia ada kita senyum terus soalnya. Terima kasih Pak Korwil, ya terima kasih Pak Korwil, terima kasih semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Pradi tetap bisa sukses. Dan saya sampaikan mungkin rakernas kita tahun ini dilaksanakan di nasional. Pada sore hari ini, Bapak berdua telah dilantik sebagai pengurus DPC Pradi di Kota Kupang. Apa yang Bapak mau sampaikan pada saya setelah dilantik? Nah, pertama puji syukur kepada Tuhan karena rangkaian proses sampai dengan pelantikan sudah terlaksana pada di daerah-daerah sore hari di ini. wilayah negara Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat bahwa untuk berdasarkan teman-teman yang dilantik DPC Olamase, Soe, dan huruf B, Atambua, juga yang komite dan pusat bantuan hukum. Tentunya punya harapan-harapan seperti apa? Harapannya bahwa organisasi memberikan perlindungan yang cukup untuk anggota, organisasi hadir ketika anggota membutuhkan, dan memperhatikan organisasi bisa jadi Surat Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Apa komentarnya seperti apa setelah tanggal dilantik? 5 April 2023 nomor 10 garis miring DPC titik Pradi KPG garis miring 4 Romawi garis miring 2023 perihal mohon surat keputusan kepengurusan Pusat Bantuan Hukum PBH Pradi Kupang masa jabatan 2023-2026 sebuah profesi mulia yang perlu memutuskan menetapkan satu mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus PPH Pradi Kupang masa jabatan 2023-2024 untuk nama-nama yang disebutkan agar maju dan berdiri pada tempat yang telah disediakan. Dewan Penasehat Ketua Filipus Fernandes SH. Selamat sore Pak Sisko.
hari ini dalam melakukan pelantikan terhadap pengurus DPC Kupang. Dan pada saat yang sama Bapak Sisko mendapat piagam penghargaan dari Peradi. Bisa Bapak menjelaskan terkait dengan penghargaan tersebut seperti apa? Oke, penghargaan ini adalah yang seperti sambutan bahwa jangan minta apa yang pernah diberikan, tapi apa yang bisa kita berikan kepada Peradi. Dan ini juga saya dan teman Pak Alfredo, kita sama-sama berkontribusi dalam membesarkan Peradi. Itu saja. Terima kasih. Bapak, Ketua Peradi Kupang telah dilantik. Apa yang Bapak mau sampaikan? Sampaikan semoga dengan wilayah yang telah dimekarkan ini pelayanannya jauh lebih bagus, lebih cepat, dan yang terakhir dipastikan periode berikut saya ikut bertarung lagi jadi calon ketua Peradi. Terima kasih.